Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau menjelaskan bahwa arti iman kepada Allah itu adalah salah satunya adalah sikap yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci gitu. Nah, dengan meyakini wujud bahwa Allah Maha Suci, nantinya manusia atau mungkin katakanlah orang-orang yang beriman akan sadar bahwa di saat ada permasalahan. Nah, lalu kita lanjut ke tingkatan keimanan. Tingkatan keimanan itu ada 4. Yang pertama ada iman taklid. Nah, iman taklid ini iman orang-orang yang bertaklid gitu, atau katakanlah iman orang-orang yang hanya ikut-ikutan gitu. Jadi orang-orang yang iman taklid ini mereka hanya mereka tidak mempelajari jalir dan juga katakanlah tidak mempunyai cukup pengetahuan bahkan untuk memahami imannya sendiri gitu. Nah, orang-orang yang punya iman taklid ini orang yang mudah goyah gitu dan tidak ikut imannya. Lalu yang kedua ada iman ilmu. Iman ilmu ini adalah iman orang-orang yang sudah didukung ilmu gitu. Nah, ilmu ini dalil, keterangan atau hujah para ulama gitu. Jadi orang-orang yang punya iman ilmu ini katakanlah sudah berupaya untuk mempelajari dan memahami iman mereka sendiri. Lalu akan tetapi perlu disadari bahwa terkadang orang-orang yang mempunyai iman ilmu itu bisa katakanlah masih bisa lupa diri gitu, dan juga bisa saja saat ada cobaan atau permasalahan gitu. Lalu yang ketiga ada iman ayan. Nah, iman ayan ini adalah iman orang yang saleh gitu, atau orang yang senantiasa sadar bahwa Allah itu senantiasa mengawasi dirinya. Nah, iman ayan ini nantinya memacu orang-orang untuk gigih dalam mempertahankan agama Allah gitu. Nah, orang yang mempunyai iman-iman ini akan kukuh dan melindungi umat gitu agar tidak terjerumus kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Lalu yang terakhir atau tingkatan yang tertinggi yaitu iman hak dan iman hakikat. Nah, iman hak dan iman hakikat ini adalah iman yang paling baik dan paling sempurna. Nah, ini merupakan puncak keimanan gitu. Nah, orang-orang yang mempunyai iman hak dan iman hakikat adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat bertakwa dan patuh serta tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Lalu ada pembagian iman menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Al-Ghazali iman itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada iman yang naik terus, yaitu imannya para nabi dan rasul gitu. Iman yang naik terus ini berarti tidak ada penurunan dari tingkatan iman itu tadi gitu. Lalu yang kedua ada iman yang turun terus, yaitu imannya para iblis dan setan, yang mana mereka ini katakanlah kita tahu bahwa mereka tidak bersungguh-sungguh beriman gitu kepada Allah. Lalu yang ketiga ada iman yang datar saja, yaitu imannya malaikat. Karena malaikat tidak mempunyai nafsu dan sebagainya, jadi imannya itu datar saja gitu. Nah, lalu yang keempat ada iman yang kadang-kadang naik dan juga yang kadang-kadang turun, yaitu imannya manusia. Nah, karena imannya manusia ini kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, untuk itulah manusia itu dihimbau untuk selalu menjaga iman-iman mereka gitu. Jadi diusahakan agar tidak terlalu turun dan diusahakan untuk terus berupaya untuk meningkatkan kadar keimanan gitu. Nah, lalu ini ada sifat-sifat orang beriman. Sifat-sifat orang-orang beriman akan mempunyai katakanlah bisa satu atau mungkin beberapa dari sifat-sifat ini gitu. Dikategorikan ada 9 sifat. Yang pertama ada sifat-sifat yang berkenaan dengan akidah gitu. Sifat-sifat yang berkenaan dengan akidah ini berarti katakanlah
orang tersebut mengimani Allah dan Rasulnya gitu, serta mengimani adanya rukun iman gitu. Lalu yang kedua ada sifat-sifat yang berkenaan dengan ibadah. Nah, orang-orang yang beriman pasti akan ibadah dan berdoa kepada Allah dan juga berupaya untuk melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga ada sifat-sifat yang berhubungan dengan hubungan sosial. Jadi adalah sifat yang berhubungan dengan orang lain, gitu, khususnya dari masyarakat. Seperti misalnya menghargai dan menghormati orang lain, tidak mendiskriminasi suatu etnis tertentu. Ada yang berkenaan dengan hubungan keluarga. Kita tahu kalau hubungan keluarga bisa dari menjaga rahim antar kerabat. Lalu yang kelima ada sifat-sifat moral ini seperti sifat-sifat dan juga yang keenam itu ada sifat emosional berhubungan dengan misalnya kecintaan terhadap Allah gitu. Mungkin tidak merasa sama Allah. Lalu yang sebenarnya ada itu yaitu menuntut ilmu dan juga katakanlah teliti dalam mengobservasi atau memahami suatu realitas gitu. Jadi selalu memahami dan juga berupaya untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan atas realitas yang terjadi yang berkenaan dengan kehidupan praktis dan profesional. Nah, ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi misalnya berusaha dengan giat untuk bekerja gitu untuk memperoleh rezeki. Lalu ada sifat-sifat fisik. Nah, sifat-sifat fisik ini seperti misal sehat, bersih, dan juga suci dari najis. Nah, lalu hikmah akidah keimanan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah meluaskan pandangan dan menguatkan kebesaran jiwa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa akidah keimanan itu merupakan sumber segala kebaikan perasaan dan juga pemikiran manusia. Nah, inilah nantinya yang akan membantu manusia untuk mewujudkan tingkah laku dan juga amalan yang mulia. Lalu yang kedua, ada menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Nah, dalam hal ini, ketika orang-orang beriman dihadapkan pada situasi yang katakanlah pelik, situasi problem yang mungkin tidak ada jalan keluarnya, maka orang-orang yang beriman ini akan tetap berpegang teguh pada akidah keimanannya gitu. Karena orang-orang beriman akan optimis terhadap kasih sayang Allah gitu, dan mereka yakin akan melalui problem tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan kesabaran dan ketahanan mental. Nah, orang-orang yang beriman tadi ini kan bersabar kan dalam hidup gitu. Walaupun ada cobaan dan penderitaan yang menimpa, itu kesabaran dan juga ketahanan mental orang-orang yang beriman itu bisa dikatakan teruji gitu. Lalu yang keempat ada menghilangkan perasaan kesepian. Nah, orang yang kesepian tidak akan merasa kesepian gitu walaupun sendiri dan juga dalam kesulitan ataupun kesusahan, karena dia akan selalu merasa dekat dengan Allah gitu. Mereka merasa cobaan atau kesedihan atau kesepian sebesar apapun perasaan itu mereka akan selalu yakin bahwa Allah ada di sisi mereka gitu. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan ketenangan dan ketentraman. Nah, keimanan ini menjadikan seseorang sadar dan ingat kepada Allah gitu. Dan ingat kepada Allah ini kan dapat menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, yang kedua ada membangun iman dengan potensi diri umat manusia. Jadi di dalam surat At-Tin ayat 4 dalam Al-Quran menyatakan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebenarnya. Namun pengembangan potensi diri belum secara otomatis tampak.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi, agar dapat memaksimalkan visi diri dalam mengembangkan potensi, kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, awali langkah dan proses refleksi agar kita dapat merenung makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Kenali kekuatan dan kelemahan diri kita agar kita mudah menyusun strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan karakter diri kita. Bangun prinsip diri agar kita tidak mudah goyah dengan bermacam-macam faktor internal dan eksternal yang mungkin menghambat langkah kita. Fokus pada pengembangan diri yang sudah kita susun untuk masa depan. Maafkanlah segala masa lalu yang mungkin pernah menjadi penghalang kemurnian hati. Yang terakhir, menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin dan rasional yang baik sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tenang. Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada potensi fisik. Jadi potensi fisik itu melalui organ fisik manusia yang berbagai kepentingannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya seperti mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Yang kedua, potensi mental intelektual merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak bagian kiri. Jadi potensi ini berfungsi untuk menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan sebagainya. Yang ketiga, potensi sosial emosional merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak bagian kanan, berfungsi sebagai mengendalikan amarah, bertanggung jawab, sebagai motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. Yang keempat, potensi mental spiritual merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, tetapi potensi mental spiritual ini tidak secara utuh kita dapatkan, harus melalui emosional, intelektual, dan spiritual seperti melalui pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Yang terakhir ada potensi ketangguhan, potensi yang berasal dari dalam diri kita berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, hubungan iman dengan potensi diri manusia dalam perspektif Islam melibatkan pengembangan potensi diri melalui usaha dan refleksi diri, menjalin hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia, serta mengasah bakat dan belajar untuk meningkatkan potensi diri. Baik, kemudian kita masuk ke bagaimana sih implementasi iman bagi kemuliaan manusia. Sebelumnya, mohon maaf saya sedang tidak bisa, on kamera. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, eee, ya iman itu adalah pembenaran oleh manusia akan suatu hal gitu, atau mungkin gampangnya, eee, yang biasa kita pahami adalah keyakinan. Nah, dalam konteks Islam, iman ya berarti kita kayak memiliki keyakinan teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. Iman ini bukan cuma sebatas keyakinan dalam hati, tapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi iman ini yang nantinya akan mengantarkan manusia menuju kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud itu bukan hanya soal status sosial atau kekayaan. Jadi bukan hal-hal duniawi gitu ya. Ada kemuliaan kemuliaan hati dan jiwa. Orang yang beriman dan mengamalkan imannya dengan baik akan terpancar aura positif dan kebaikan dalam dirinya. Bisa dilanjut slide-nya? Nah, mengapa implementasi iman penting bagi kemuliaan manusia? Tadi sudah dijelaskan sudah saya sebut sedikit untuk, apa ya, kemuliaan jiwa gitu, cuma secara lebih lanjutnya, eee implementasi iman, eee, implementasi iman yang maaf, implementasi iman itu dapat meningkatkan moral dan akhlak. Jadi iman akan menuntun manusia untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia.
Orang yang beriman akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang jujur, adil, penyayang, dan dermawan. Ya, intinya sifat-sifat baiklah. Kenapa? Karena apalagi dalam konteks Islam ya, nilai-nilai yang diajarkan, itu kan berkaitan dengan moral dan akhlak, yang baik gitu. Jadi sebagaimana, eee, kita sebagai manusia itu harus bersikap gitu. Kemudian akan memberikan ketenangan jiwa. Ya seperti tadi disebut, iman akan memberikan ketenangan dan kedamaian jiwa bagi manusia, dan sebagai Iya. perlahan dan rintangan hidup. Jadi, orang yang beriman itu selalu punya pegangan gitu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertainya dan memberikan jalan keluar terbaik. Jadi, nggak ngawang gitu ya rasanya kayak mungkin, eee apa ya, nggak merasa sendiri gitu dengan adanya pegang. Kemudian, mendorong untuk selalu berbuat baik. Iman akan mendorong manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Orang yang beriman akan selalu berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan dan senantiasa menyebarkan kebaikan dimanapun ia berada. Ini seperti, eee, yang tadi ya, bahwa hal tersebut bisa terjadi karena, eee, ketika kita berusaha mengimplementasikan iman kita, berarti kita juga berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam bisa dilanjut lagi? Nah, bagaimana cara mengimplementasikan iman dalam kehidupan sehari-hari? Eee, Sebenarnya mungkin setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri dan, apa ya, ya memiliki caranya sendiri-sendirilah, nggak bisa digeneralisir ada satu hal yang pakem gitu menurut saya. Yang terpenting adalah, eee, untuk selalu, mengingat dan berusaha mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Jadi mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan itu seperti selalu berzikir dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir dan doa itu merupakan cara untuk mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, eee, jika kita sehingga kita juga, dapat terhindar dari godaan hawa nafsu. Kemudian, eee, kita juga dapat membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya, karena ajaran-ajaran tersebut itu kan disampaikan lewat Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri memang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan membaca dan mempelajari Al-Qur'an, manusia akan mendapatkan pencerahan dan petunjuk hidup. Kemudian, eee dapat pula dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dari cerita-cerita yang yang disampaikan pada kita, yang diajarkan pada kita, beliau merupakan contoh yang baik gitu bagi umat manusia. Hal-hal yang apa ya, sifat-sifat beliau gitu, itu hal yang baik untuk kita terapkan juga. Jadi oleh karena itu penting untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, ya ya, setiap orang pastinya memiliki kesempatan untuk mengamalkan imannya dan mencapai kemuliaan tersebut. Dengan tekad yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, setiap orang dapat menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Dan harapannya nggak cuma dapat, eee, kemuliaan itu nggak cuma untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk ketenangan dan ketentraman jiwa sendiri, tetapi bahkan itu dapat membawa manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Eee, Begitu dari saya dan begitu dari kami, eee, terima kasih. Oke, Oke, mungkin di-off-kan dulu Mbak, sesinya. Oke, silakan diberi kesempatan audiennya mungkin 2 orang penanggap saja atau penanya, bisa bertanya atau bisa bisa silakan.
Yang moderator siapa Mbak Alisa? Silakan dimotivasi teman-teman ujiannya. Diberi limit waktu boleh untuk biar dinaikkan levelnya di muncul. Baik Pak. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada kritik, saran atau mungkin pertanyaan atau bahkan tambahan. Apakah ada? Mungkin kami tunggu sampai 4:15 ya. Jadi 2 menit lagi. Jadi teman-teman silakan, mungkin tadi ada yang terlewat penjelasannya atau mungkin ada yang rasa kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Mari teman-teman, apakah ada? Satu kesempatan saya coba ini Mbak. Nanti sebenarnya tidak hanya untuk Mbak Anissa yang presentasi juga. Nah, kalau kita amati ya dari pengalaman itu satu ya, tapi satu saya ini kan ada teman yang belajar apa dalam kaitannya dengan keimanan yang kita miliki, mungkin bisa diceritakan eksperien atau teman mungkin mendapatkan cerita teman dan sebagainya. Relasinya seperti apa? Apakah dalam mempelajari filsafat, kemudian lalu keimanan kita ada sesuatu yang kemudian merasa ada persoalan-persoalan yang yang kemudian ada yang terkikis. Tapi sebaliknya juga bisa cerita ada yang mendapatkan informasi dalam beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan filosofis kita justru semakin mencerahkan atau memperkuat iman. Nah itu mungkin dari saya satu poin pertanyaan mungkin respon dan di chat sudah ada satu, silakan dikonfirmasi dulu atau dibaca dulu pertanyaannya, baru nanti off dulu untuk kelompok yang selanjutnya presentasi dulu sambil mempersiapkan jawabannya. Begitu Mbak Alisa dan kawan-kawan, silakan. Oke, baik Pak. Mungkin saya izin jawab terlebih dahulu ya. Jadi ini pertanyaan dari Zulfa Aryani. Bagaimana pendapat teman-teman tentang cara mempertahankan keimanan di tengah era globalisasi yang mungkin hal tersebut menjadi tantangan dalam mempertahankan keimanan yang telah dibentuk. Kita tahu bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa katakanlah di era teknologi dan juga di era medsos post-truth sekarang ini, kita tahu bahwa apa ya, hal-hal terkait metafisik dan menjadi fokus orang-orang gitu. Nah, ditambah dengan era globalisasi yang makin membuat apa ya, hal-hal metafisik seperti itu tidak diperhatikan lagi. Nah,
mungkin seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Fani, hal-hal mengenai bagaimana sih cara mempertahankan itu mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita berdoa, kita menyempatkan untuk belajar ilmu agama gitu. Dan katakanlah di filsafat sendiri kan kita ada seperti matkul filsafat agama, filsafat ketuhanan, dan juga matkul pendidikan agama Islam gitu. Yang mana nanti diharapkan kan bisa membantu kita dan juga mungkin teman-teman yang lain untuk mempertahankan keimanan itu sendiri gitu. Berusaha untuk memahami bahwa iya, hal-hal metafisik itu masih penting dan masih relevan hingga saat ini gitu. Jadi mungkin katakanlah cara konkret untuk mempertahankan keimanan sendiri adalah dengan memahami bahwa pentingnya iman bahkan di zaman seperti sekarang ini gitu. Mungkin itu bisa dimulai dengan katakanlah mempelajari ilmu agama, entah itu mulai mempelajari filsuf Islam, atau mungkin bisa dimulai juga dengan mempelajari tafsir-tafsir, misal tafsir Al-Quran, atau mungkin seperti keputusan-keputusan para ulama terdahulu dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, terkait dengan pertanyaan saya ada yang atau butuh waktu untuk mempersiapkan. Kalau butuh waktu nanti kita beri kesempatan dulu kelompok yang berbasis presentasi. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaannya apakah boleh diulang karena tadi suaranya kecil di saya. Sekarang bagaimana Mbak? Sekarang sudah lumayan Pak. Oke, jadi kan kita mahasiswa filsafat nih, belajar filsafat. Nah, kaitannya dengan relasi dengan iman kita, mungkin ada yang punya pengalaman batin bahwa kemudian filsafat itu semakin tercerahkan imannya, atau justru sebaliknya dengan belajar filsafat lalu ada sesuatu yang filosofis yang kemudian lalu mereduksi atau kemudian kalau mungkin mendapatkan informasi dan terus mungkin juga mendapatkan testimoni dan sebagainya, justru mengikis keimanan. Ini mungkin bisa didiskusikan dengan experience atau dengan experience sendiri, mungkin pernah mendapat dari dan sebagainya. Oke, jadi izin jawab Pak. Sebenarnya mungkin ini juga yang mungkin dirasakan teman-temannya yang lainnya ya, bahwa nggak bisa dipikiri bahwa katakanlah tadi dan atau mungkin mata kuliah di filsafat ini kan mendorong kita untuk berpikir kritis gitu. Dan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa mungkin ada kalanya itu bisa yakin atas keimanan, tapi bisa juga sebaliknya gitu. Nah, untuk pengalaman sendiri, mungkin ya seperti mahasiswa pada umumnya, katakanlah saya sendiri dan juga mungkin beberapa teman saya yang lain juga mengalami hal tersebut gitu. Jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan mungkin timbulnya pertanyaan yang mungkin tabu untuk ditanyakan, terutama mengenai agama dan Tuhan, itu di filsafat itu adalah hal yang tidak bisa dihindarkan gitu. Jadi at some point saya akan bilang bahwa semua atau mungkin hampir
semua atau mungkin bahkan semua mahasiswa filsafat pasti pernah bertanya-tanya mengenai hal tersebut, dan saya akan bilang bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah sebuah dosa gitu. Jadi gini, pada akhirnya waktu saya sebenarnya ada cerita waktu itu baru semester 1, waktu itu tuh muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Lalu ada salah satu dosen, beliau menyatakan bahwa pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu mungkin dari diri kita sendiri untuk mempertahankan atau mungkin mencoba memahami agama dan juga Tuhan kita sendiri gitu. Jadi pada akhirnya nanti walaupun katakanlah kita terombang-ambing, walaupun katakanlah kita bingung dan sebagainya gitu, mungkin pas awal-awal kita akan bingung dan katakanlah kehilangan atau mungkin malahan mencoba melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan Tuhan itu gitu. Tapi pada akhirnya nanti saat kita sudah memahami sepenuhnya gitu, pada akhirnya kita akan kembali juga gitu ke iman kita gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi terombang dan juga adanya pertanyaan-pertanyaan itu memang sebagai proses pendewasaan dan juga proses pemahaman terhadap katakanlah kita tidak beragama secara buta gitu. Pada akhirnya kita juga harus memahami bahwa apa arti iman bagi diri kita sendiri gitu. Apa arti Tuhan dan juga katakanlah agama bagi diri kita sendiri gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Mbak Linsa, menarik, dan terima kasih atas kejujuran intelektual yang kita diskusikan atau menjadi proses belajar bersama. Oke, nanti saya akan komentar di belakang. Silakan Mbak Fani Valista. Oke, baik. Kalau mungkin kurang lebih sebenarnya sama dengan Alien. Menurut saya ya ketika kita mempelajari filsafat yang itu kita harus menguak hakikat-hakikat segala hal gitu, dan tentu saja persoalan mengenai agama Tuhan itu tidak akan luput. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ini benar dan lain-lain. Kemudian mungkin yang agak sedikit berbeda dengan pernyataan Alien tadi adalah menurut saya tidak semua gitu pada akhirnya akan kembali pada imannya, dan karena terlalu banyak faktor begitu. Entah itu bukan hanya dari apa yang dia baca di filsafat, tapi juga mungkin bagaimana ia dibesarkan, walaupun ya dia dibesarkan dengan sebuah agama gitu, tapi bagaimana pada akhirnya ia memandang agama itu, bagaimana ia dibesarkan dengan agama itu tuh kan setiap orang berbeda-beda juga walaupun agamanya sama gitu. Jadi pandangan akan suatu agama yang sama pun akan beda dari setiap orang. Jadi titik startnya udah beda, dan ketika dia mengulik-ngulik itu di dalam fakultas filsafat ini mungkin, atau mungkin ya belajar filsafat aja gitu. Nah, dari titik start yang beda itu hasilnya juga akan beda gitu. Karena seperti yang kita tahu pemikiran ini sangat banyak gitu kan. Banyak, dan saya rasa pada akhirnya memutuskan, kurasa jika maaf, misal orang tersebut ketika dia membaca bacaan terus mengaitkannya dengan agamanya, lalu dia sampai pada satu kesimpulan yang menurutnya logis gitu. Ya ada 2 kemungkinan, imannya semakin kuat dan ada kemungkinan ia memilih untuk tidak percaya juga, dan saya rasa yang manapun itu tidak salah sih gitu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Barangkali mau ada tambahan. Saya kurang lebih sama dengan pendapatnya Mbak Alin sama Mbak Fani, tapi kalau menurut saya pribadi, kita ketika belajar di filsafat dengan dihubungkan keimanan itu harus seimbang. Jadi, saat kita belajar filsafat, kita nggak boleh tersesat, kita harus ke
Dan ketika kita udah mana satu. Oke, terima kasih. Sebenarnya akan lebih menarik kalau dieksplor. Kalau dia juga punya perspektif pengalaman dan pandangan-pandangan beragam ini, tapi waktunya nggak cukup. Tapi saya ingin memberikan sebuah nah ini sebagai tanggung jawab ilmiah saya dan moral saya, sudah tanggung jawab spiritual saya untuk tetap merawat dan menjaga keimanan kita, meskipun kita belajar ilmu pengetahuan apapun, termasuk juga belajar ilmu filsafat. Nah, karena dari sisi teologis, ya, ajaran Islam itu sendiri justru sebenarnya sebuah agama yang tidak mempertentangkan antara keimanan dan ilmu, termasuk dalam ilmu filsafat. Kita cek misalnya di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, ya, Al-Mujadilah atau yang orang menyebut juga Al-Mujadilah. Ya, di sini ditegaskan jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang yarfa'illah, memiliki keimanan dan ilmu yang juga cakap, termasuk mungkin mengembangkan dan seterusnya. Nah, ini harusnya menjadi sesuatu yang sinergis. Nah, karena itu kemudian secara kelembagaan di Fakultas Filsafat dan juga memiliki step untuk bagaimana agar itu bisa berjalan. Nah, disitulah kemudian meskipun teman-teman belajar ilmu filsafat, ada ilmu yang mengkonservasi hal ini, atau mata kuliah maksud saya, mata kuliah yang mengkonservasi dan sekaligus mungkin merupakan keimanan, termasuk mata kuliah di Islam PAT, di Kristen ada pendidikan agama Kristen, yang Buddhis juga sama. Nah, kemudian normatifnya secara keilmuan dan keimanan itu tidak ada persoalan, karena PM dan pendidikan di Indonesia itu memiliki metode yang mengintegrasikan antara agama dan saja ilmu filsafat yang kita pelajari, karena itu dalam konteks filsafat sebagai ilmu. Nah, saya kira kemudian kalau filsafat sebagai sebuah pandangan itu juga sebagai tools, saya kira agama juga mendorong hal itu. Ya, misalnya dalam agama Islam itu ada hadis Nabi yang menyebutkan dinu aklun, agama itu sesungguhnya akal atau sesuatu yang bisa dipahami secara rasional, bahwa kemudian dalam beberapa hal kita langsung bisa mudah memahami apapun yang ajaran dari agama secara rasional, logis dan sebagainya, itu untuk kita bersyukur. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang kemudian membutuhkan effort, membutuhkan usaha dan bimbingan. Nah, itu maka kemudian tentu sekarang bagaimana kemudian melakukan proses pembimbingan dari orang juga lakukan, termasuk saya kira dalam konteks ini ya, termasuk mata kuliah agama kontekstual ini mencoba menggeser juga dari PAI yang sifatnya doktrinal menjadi kepada PAI yang kontekstual dengan keilmuan kita, termasuk ini. Karena itu lalu ada tema iman sebagai kepribadian Islam, agar kita sebagai seorang yang bergiat pembelajar dan praktisi ilmu filsafat, lalu keimanan kita tidak terkalahkan
bahwa kemudian ada beberapa orang yang kemudian dalam proses pembelajarannya ada transformasi, ada metamorfosis dan sebagainya yang kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Fani tadi ya, bisa jadi ada kemungkinan arah yang bertolak belakang, ada yang semakin siratal mustaqim, ada yang kemudian lalu jalannya sedikit berliku-liku, yaitu sesuatu yang dari proses ya, bagaimana tapi kemudian kita harus juga menyadari bahwa sifatnya doktrin keagamaan, keimanan itu lalu selalu dikedepankan rasionalitas kita. Ya, ada bagian-bagian tertentu atau hal tertentu yang memang harus didahulukan proses implementasi pengokoman itu dengan ya, mendahulukan kita iman dulu. Nah, kemudian berproses tahap, kemudian kita berusaha mencerahkan, men-enlightenment keimanan kita itu dengan pendidikan ilmiah, pendidikan filosofi. Nah, ini idealnya kan. Maka kemudian di tahap berikutnya secara kelembagaan dan keilmuan lalu ada materi agama, sains dan filsafat. Saya kira juga itu lalu proses upaya tadi membantu para pembelajar filsafat lalu mampu mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan filsafat sendiri. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Silakan kelompok Mbak Alis dan kawan-kawan bisa posting segmen. Silakan. Silakan Mbak Alin, kata penutup. Oke, mungkin untuk kata penutupnya, karena pembahasan kelompok kami adalah seputar keimanan, jadi setelah dengan diskusi tadi juga, gitu, mungkin kalimat penutupnya adalah mungkin jika katakanlah saat ini teman-teman semua merasa sedang goyah atau bingung mengenai keimanan gitu, anggap saja itu sebagai proses menuju sebuah pemahaman gitu. Entah mungkin nantinya kalian akan menemukan iman itu kembali, atau mungkin merasa bahwa hal itu tidak cocok dengan kalian gitu. It's okay gitu. Yang penting adalah bagaimana kalian pada akhirnya nanti bisa melewati proses ini gitu. Jadi semangat teman-teman semua. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alicia. Closing statement yang menarik ya, seperti dianalogikan kita sedang akan melakukan perlombaan atlet yang menuju pada titik finish yang sama. Kemudian atlet itu memiliki background yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda, jadi karena dia disiplin dalam berlatih dan sebagainya, lalu bisa berada di garis finish dengan kondisi terdepan. Ada yang kedua, ada yang ketiga, bahkan ketika lalu mungkin kurang persiapannya dan seterusnya, lalu bisa jadi juga tidak sampai pada garis finish tersebut. Nah, ini terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Fani juga ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tentu saja kita semua ingin berusaha menjadi atlet yang terbaik. Kita semua menjadi filosof atau pegiat ilmu filsafat yang terbaik, artinya mampu berpikir filosofis tapi juga mampu mencerahkan ilmunya. Oke, terima kasih. Sekarang kita berlanjut ke Mbak Bilkis dan teman, silakan Pak. Saya jadikan host dulu. Itu yang mau share screen Prasetyo Pak. Prasetyo Triwibowo. Oke, ya sebentar ya. Prasetyo.
Namanya belum muncul, coba bersuara Mas. Saya Prasetyo. Ya, bisa dicoba, silakan Mas. Kalau sinyalnya kuat, on cam lebih komunikatif. boleh dibuka aja, Bil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Syarif, selamat sore teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan judul atau tema fungsi, perasaan, dan intuisi menurut Islam. Next slide. Nah, jadi anggota kelompok kami hanya berdua, saya sendiri Bilqis Sausan dan rekan saya Prasetyo Triwibowo. Next. Oke, di sini kami akan membahas beberapa subbab ya. Jadi sebelum masuk ke subbab-subbab tadi yang saya sebutkan itu, kita mengenal dulu apa yang sekiranya mau kita bahas pada pembahasan kali ini, pada topik kali ini. Nah, sebenarnya dalam kaitannya dengan perasaan dan intuisi Islam ini, dewasa ini ya, orang-orang era ini itu dalam mencari kebenaran pengetahuan, banyak yang sudah terpengaruh oleh dunia barat. Jadi membatasi hanya pada dan intuisi itu dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan itu tidak ilmiah sebenarnya. Dikarenakan sekarang yang dihadirkan sekarang itu dapat dibuktikan secara ilmiah, tidak dibuktikan secara rasional empiris gitu. Jadi untuk orang-orang yang mempercayai tentang sumber-sumber kebenaran rasional empiris tentu tidak bisa menerima bahwa isi dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan juga untuk mencari kebenaran. Nah, terus Islam ini menganggap intuisi sebagai sumber kebenaran sebagaimana rasio dan empiris. Nah, jadi Islam menawarkan perspektif yang beda ketika mungkin pemikir-pemikir barat kebanyakan ya yang beraliran positivistik terutama tidak mengamini intuisi sebagai salah satu sumber dalam mencari pengetahuan dan kebenaran, tapi dengan Islam ini kan keluasan pemahaman bahwa sebenarnya intuisi itu bisa menjadi sumber kebenaran sebagaimana rasio dan empiris yang dipahami oleh masyarakat barat dan sama validnya bisa dikatakan sebagai suatu sumber pengetahuan, suatu sumber kebenaran yang dapat dipercaya seperti itu. Oke, bisa next slide. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, tadi kan sesuai judul kan fungsi perasaan dan intuisi menurut Islam. Nah, di sini kita harus mengenal dulu nih sebenarnya perasaan dan intuisi itu seperti apa. Menurut sumber yang saya kutip itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan sendiri itu adalah hasil atau perbuatan merasa menggunakan panca indera, keadaan batin saat menghadapi sesuatu. Jadi mungkin ketika perasaan itu dibilang hal-hal yang batiniah, ya memang batiniah. Cuman sebenarnya perasaan ini telah melalui proses panca indera gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang perasaan itu telah melalui proses-proses ini, ya memang sudah melalui proses empiris sebelumnya gitu. Untuk bisa pada satu tahap yang bisa disebut merasa atau dalam konteks ini adalah bisa disebut sebagai suatu perasaan. Nah, berbeda dengan perasaan yang mungkin kaitannya itu lebih erat dengan hal-hal yang empiris, itu intuisi ini berarti menurut KBBI, daya atau kemampuan dalam memahami sesuatu tanpa dipikirkan dan dipelajari, atau bisikan dari hati gitu. Jadi ketika perasaan tadi itu kan berkelindan dengan pengalaman atau empiris yang dirasakan dialami oleh manusia, sedangkan intuisi ini adalah satu daya kemampuan yang dimiliki manusia juga dalam memahami sesuatu gitu. Tanpa dipikirkan dan tanpa dipelajari dalam konteks ini tuh maksudnya tidak melalui metodologi rasional seperti yang sudah dikenalkan Barat gitu. Intuisi ini sudah melalui proses rasionalitas yang panjang gitu. Walaupun intuisi tidak bisa dikatakan secara langsung bahwa bermetode gitu. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, kami membagi 3 fungsi perasaan dan intuisi menurut Islam ini
menjadi 3 pembahasan besar gitu ya. Yang pertama ada perasaan dan intuisi digunakan dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian intuisi ini berkaitan dengan eksistensi jiwa sebagai pintu masuk pengetahuan secara intuitif. Dan yang ketiga ada perasaan dan intuisi sebagai sarana tasawuf yang rasional. Nah, kenapa sarana tasawuf? Ya karena sarana tasawuf ini dirasa menjadi salah satu aspek penyucian jiwa atau salah satu aspek berintuisi di dalam Islam itu ya menggunakan tasawuf ini yang tetap dipandang rasional. Selanjutnya, selanjutnya mengenai pembahasan tentang intuisi dalam memperoleh pengetahuan akan dilanjutkan oleh Pras. Selamat sore Pak Syarif sama teman-teman yang sedang mendengarkan. Di sini aku izin menjelaskan mengenai intuisi dalam memperoleh pengetahuan. Oke. Pertama-tama, jadi aku di sini ngebaginya based on 3 ini ya, 3 tokoh. Di sini ada beberapa tokoh, beberapa cendekiawan Islam yang aku ambil intisari pikirannya. Yang pertama itu ada Avicenna atau Ibnu Sena, dan yang kedua ini ada Surawadi yang paling bawah itu, dan yang kedua ini tuh kalau nggak salah imam atau misalnya tokoh teolog Tabai kalau nggak. Oke, tadi kan intuisi udah dijelasin sama Bilqis secara bahasa dan konsep. Di sini aku mau memberikan penekanan atau emphasizing terutama segi epistemologi dari intuisi itu. Untuk bantu aku menjelaskan, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yang dikemukakan oleh Ibnu Sina atau Avicenna ini adalah relasi antara atau al-alim dan objek al-maklum. Di subjek dan objek di sini kan seperti apa yang kita pikirkan gramatikal bahasa gitu, subjek, objek, predikat, keterangan dan lain-lain. Namun di sini lebih pada aktor atau misalnya knowledge worker istilahnya, subjek di sini atau seseorang yang ingin mengetahui dan objek apa yang ingin diketahuinya gitu merupakan sebuah kesatuan sehingga tidak menimbulkan jurang atau jarak. Terkadang ketika kita melakukan pendekatan rasional atau misalnya pendekatan empiris, ada beberapa gap yang mungkin kita kenal di akademia, misalnya ada evidence gap gitu, ada misalnya logic gap gitu. Ada beberapa jarak yang dalam metode-metode konvensional seperti rasio empiri atau misalnya dalam suatu bingkai positivistik itu pasti ada beberapa jurang atau jarak yang dihadirkan. Nah, intuisi ini memungkinkan dari objek penelitiannya itu hadir dalam jiwa peneliti. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwa intuisi pengetahuan yang dicapai melalui intuisi dan pengetahuan konvensional seperti rasio atau pengalaman atau empiri itu kan tipikalnya berbeda. Misalnya ketika kita mengetahui sesuatu menggunakan rasio, pasti kita merujuk pada keterhubungan antara term-term atau proposisi-proposisi yang sifatnya logis gitu kan. Nah, itu aja kan menghasilkan suatu pengetahuan yang berbeda. Kadang-kadang pengetahuan yang dicapai melalui rasio itu berbisaran dengan empiri gitu. Itu mungkin permasalahan dari segi korespondensi dan karakteristik yang karakter pengetahuan yang dicapai melalui empiri atau pengalaman terkadang juga secara rasio bisa saja berubah gitu. Dan untuk itu keunggulan yang ditawarkan oleh intuisi adalah karakteristik di mana pengetahuan itu sifatnya bisa sangat kreatif dan immediate, dalam artian bisa berlangsung secara cepat gitu, mungkin tanpa inspirasi apapun, tanpa ada pengaruh siapapun, yang mungkin intuisi ini bergerak dalam bidang personal gitu. Misalnya ketika aku contohin aja misalnya ke dalam perdebatan etis misalnya. Saya ada orang yang punya moral kompas tertentu gitu, tanpa harus dia mengalami atau tanpa harus dia berpikir, namun secara cepat, mungkin istilahnya adalah
conscience atau hati nurani itu sifatnya intuitif gitu. Yang kedua di sini ada demarkasi antara pengetahuan huduri dan husuli. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin tertarik dengan filsafat ilmu dalam bingkai Islam, huduri dan husuli itu merupakan satu karakteristik pengetahuan yang berbeda, teman-teman. Jadi huduri di sini merupakan pengetahuan yang secara langsung diperoleh dari suatu zat tertinggi, misalnya Tuhan, dan atau enggak sifat dari pengetahuan ini tuh bukan hasil dari kegiatan aktivitas manusia. Nah, sedangkan husuli ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari aktivitas rasional dan pengalaman manusia. Oleh karena itu, sebenarnya apabila kita komparasikan antara huduri dan husuli ini dengan satu metode yang sama, itu akan menimbulkan suatu gesekan atau misalnya perdebatan sendiri. Toh huduri dan husuli ini sebenarnya tidak perlu diperbandingkan juga gitu. Namun mungkin bagi teman-teman juga kan sebelum belajar filsafat pasti kita memperdebatkan gitu pengetahuan yang sifatnya huduri ini. Kadang-kadang kan kita atributkan pengetahuan yang sifatnya huduri ini kepada suatu pengetahuan yang sifatnya profetik, misalnya kayak nabi atau misalnya orang sakti gitu. Mungkin yang sekarang meme berkembang ada ketika ditanya bagaimana metode perhitungan Lebaran gitu atau Idul Fitri, kan ada meme yang ya saya nggak pakai perhitungan apa-apa, saya langsung telepon ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Itu kan menjadi satu hal yang menarik gitu apabila dia pakai satu argumen yang ketika parafrasekan pada suatu argumen yang intelek, kan dia bisa aja bilang bahwa ya ini intuisi saya gitu. Bodoh amat metodenya rasional atau empiri, ya pengetahuan yang sifatnya huduri atau misalnya intuisi ini saya peroleh dari yang maha kuasa gitu. Terus ada dalam memperoleh pengetahuan di sini ada 3 macam kemampuan manusia ini menurut Suharwadi. Yang pertama adalah sufi. Jadi dia pengalaman, mungkin pengalaman ini cenderung mistik gitu. Karena pengalaman ini cenderung mistik, mungkin teman-teman pernah baca The Alchemist gitu kan, itu kan ada di mana pengalamannya tuh bisa menembus sesuatu hal yang tidak bisa ditembus oleh misalnya ada tokoh lainnya yang dia melakukan pendekatan secara material gitu. Nah, Sufi ini dalam beberapa tulisan nih memiliki kemampuan dia mengetahui zat-zat yang ada di daun misalnya tanpa dia memperhatikannya secara serius, seakan-akan daun itu memperkenalkan diri ke bagian-bagiannya gitu. Namun ketika ditanya, "Kok kamu tahu ini dari mana?" gitu, dia tidak bisa mengartikulasikannya. Seakan-akan itu kejadian yang sangat cepat yang mungkin bagaimana rasio manusia tidak bisa menanggapinya gitu. Yang kedua ada filsuf. Filsuf juga ditempatkan di tradisi Islam tuh spesial juga ya. Apalagi kita berbicara soal Kindi, misalnya Ibnu Sina dan lain-lain. Mereka dapat mengartikulasikan pemikiran, namun tidak mengalami pengalaman yang dirasakan oleh para sufi gitu. Jadi meskipun pemikirannya ini abstrak gitu maksudnya, dan kadang-kadang bagi pembelajar filsafat yang masih baru ini, pemikiran-pemikirannya tuh sangat-sangat kompleks gitu. Namun di balik kekompleksannya itu mereka sebenarnya tidak mengalami satu hal yang dialami oleh para sufi ketika mereka melakukan tasawuf misalnya. Dan yang ketiga ini ada muta'alih, mungkin menurut Suharwadi ini, muta'alih ini merupakan satu golongan ketika pengartikulasian pengalamannya secara komunikatif itu mendekati kebenaran yang hakiki gitu. Nah, mungkin dari ketiga pandangan tokoh ini, intuisi itu memperoleh satu kedudukan di dalam Islam itu merupakan satu sumber pengetahuan yang lumayan dihormati atau paling tinggi gitu. Karena melalui intuisi ini juga beberapa hal
yang bersifat hakiki yang tidak bisa dicapai oleh rasio ataupun empiri bisa di-provide atau misalnya bisa dilakukan oleh intuisi ini. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih abstrak lagi, saya mau ngasih 3 unsur yang membentuk suatu pengetahuan yang sifatnya intuitif. Sebenarnya ketika tadi perasaan itu kan cenderung pada bagaimana respon psikologis manusia itu menanggapi suatu pengetahuan. Nah, makanya di sini aku atau saya bakal masukin perasaan itu pada unsur psikologi. Nah, dalam pintu masuk pengetahuan intuitif ini selain ada unsur psikologisnya, terus ada juga pengetahuan yang maksudnya ada ajaran-ajaran teologi dalam Islam pengaruhi bagaimana intuisi ini bisa terjadi. Dan sebagai pembelajar filsafat kan kita seharusnya melihat ini sebagai fenomena yang sifatnya epistemologi gitu. Makanya di sini keterhubungan antara unsur-unsur psikologis, antara unsur-unsur teologis dan unsur-unsur epistemologis ini sangat-sangat sinkron gitu. Ketika melakukan pendekatan filosofis dalam pengetahuan intuitif, dan poin pentingnya adalah di sini adalah eksistensi jiwa itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara soal eksistensi jiwa, untuk memungkinkannya pintu masuk pengetahuan yang sifatnya intuitif itu, dalam beberapa tradisi itu kan khususnya tasawuf gitu ada misalnya pelepasan atau misalnya atau subjek yang ingin mengetahui itu melepaskan properti-properti keduniawiannya mereka itu dengan melakukan penyucian jiwa. Dalam artian mereka tidak attach atau misalnya terikat dengan hal-hal keduniawian. Hal-hal ini bisa terjadi misalnya ketika ada suatu ritual tertentu misalnya, dan ada misalnya melakukan meditasi dan lain-lain, itu dari penyucian jiwa gitu. Itu secara psikologis pun masih bisa diterima. Nah, dari penyucian jiwa itu ada yang dikenal sebagai akal aktif. Akal aktif ini mungkin ketika kita melakukan pendekatan yang sifatnya teologis, akal aktif ini adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang akhirnya memberikan berbagai pengetahuan yang sifatnya intuitif ini pada manusia. Alasannya adalah kenapa adanya proses gitu dari penyucian jiwa ke akal aktif ini. Jadi mungkin kita ingat di mata kuliah filsafat ketuhanan bahwa Tuhan itu memiliki sifat yang transenden gitu. Ketika Tuhan turun atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini turun kepada hal yang sifatnya profan dan imanen gitu, yang korporil seperti manusia, itu kita tidak sanggup secara secara status atau posisi untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya omni-omni gitu, atau misalnya yang sifatnya kemahaan Tuhan gitu. Makanya dari itu ada proses penyucian jiwa di mana hal-hal yang sifatnya material gitu, kita lepaskan dari usaha kita untuk mengetahui dan memasukkan pengetahuan yang sifatnya intuitif itu. Pada akhirnya akal aktif ini atau Tuhan menjuantahkan pengetahuannya melalui emanasi pengetahuan itu sendiri, di mana ketika pengetahuan yang sifatnya cepat, immediate, dan terkadang kreatif ini akan dikeluarkan gitu, dan akhirnya manusia itu mencapai suatu pengetahuan yang mungkin secara ataupun empiri, pengalaman dan lain itu pada akhirnya digapai melalui pengetahuan yang sifatnya intuitif. Dan akhirnya sebenarnya yang
tantangan yang kita hadapi selama ini tuh karena hakikat dari manusia itu sendiri. Kenapa sih kita nggak pernah masukin, pengetahuan yang sifatnya intuitif ini sebagai pengetahuan yang kredibel gitu? Karena ya pada dasarnya ini manusia secara fitri bersandar atau secara hakikatnya bersandar pada orientasi akal dan demonstrasi rasional gitu. Yakni fitrah manusia yang tunduk pada dalil dan burhan akal. Itulah fitrah yang dikhususkan bagi manusia dan tidak ada perubahan dalam penciptaan Tuhan. Yang seperti yang, saya kemukakan sebelumnya bahwa kebenarannya Tuhan itu mungkin cuma bisa dilakukan oleh pengetahuan yang sifatnya intuitif. Dan apabila kita terkadang ada usaha merasionalkan, itu sebenarnya kalau kita balik lagi ke epistemologi di ketuhanan itu, kita benar nggak mencapai hal itu gitu. Makanya mungkin kalau misalnya harus membandingkan dengan agama lain, terutama misalnya agama Hindu atau Buddha, diskursus soal ketuhanan ini kan, agaknya, sia-sia. Makanya kalau di Buddha kan, ya udah, kita bahas, bagaimana kita berkehidupan sehari-hari aja gitu. Karena memang pada tarafnya mungkin dalam Buddhisme juga ada pengetahuan yang sifatnya intuitif gitu, dengan mungkin melakukan meditasi dan lain-lain. Namun, hal itu justru, merupakan satu hal yang sulit gitu. Nah, untuk itu kan berarti, secara fitrah atau secara hakikatnya manusia lebih rely atau lebih bersandar pada pengetahuan yang sifatnya rasional ataupun misalnya empiri. Mungkin, itu yang bisa, aku sampaikan ya. Mungkin ini, Bilqis. Oke, melanjutkan dari Pras tentang pembahasan yang terakhir tentang perasaan dan intuisi sebagai sumber pengetahuan. Ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pras ya, bagaimana kemudian intuisi, perasaan ini bisa dijadikan satu sumber pengetahuan, dan ini juga dipercaya dalam Islam. Nah, karena yang pertama itu perasaan dan intuisi tidak begitu saja, melainkan telah melalui proses yang cukup panjang. Ketika tadi saya singgung tentang perasaan itu bisa dilatih juga, bisa didapatkan karena telah mengalami pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu akhirnya kemudian kita bisa terlatih perasaannya. Dan kemudian tadi juga sudah disinggung Pras tentang bahwa perasaan itu suatu respon psikologis terhadap suatu hal yang terjadi kepada diri manusia. Nah, itu kemudian menghadirkan kemampuan manusia untuk merasakan itu. Nah, sedangkan intuisi ini sebenarnya terjadi begitu saja. Nah, intuisi ini menurut beberapa tokoh, bahkan tokoh barat seperti mungkin Bergson, Maslow, bahkan Nietzsche, itu juga sempat mengomentari tentang intuisi, bahwa sebenarnya intuisi itu berasal dari proses intelektualitas, intelijensi yang tinggi gitu. Jadi sebelum seseorang bisa sampai pada kemampuan untuk berintuisi itu ya melalui proses rasional yang panjang. Nah, mungkin intuisi juga dipahami apa ya, aha moment gitu. Jadi kalau misalnya kita pernah tahu tentang aha moment, nah itu juga bisa disebut sebagai suatu intuisi. Kayak sebelumnya belum tahu tentang penjelasan tentang suatu hal, tapi kenapa tiba-tiba bisa sampai pada aha moment, di mana kemudian bisa sampai pada kesimpulan terhadap suatu hal. Nah, itu kan berarti pengetahuan yang tidak tahu ini dari mana sebenarnya asalnya gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai suatu intuisi. Nah, padahal kalau dari itu ya, pengalaman salah satu penemu hukum Archimedes ya, dari pengalaman Archimedes itu kan tentang hukum gaya di dalam air. Nah, itu kan juga awalnya kan terjadi kebingungan itu Archimedes kalau di sejarahnya ya, tentang bagaimana kemudian volume benda yang dicelupkan di dalam air itu cara menghitungnya seperti apa. Nah, ketika terjadi terjadi gap gitu antara waktu waktu berasional atau waktu pemikiran dari Archimedes itu sampai kepada kemungkinan Archimedes menemukan jawabannya. Nah, itu disitulah kemudian ada proses rasional yang sebenarnya masih berjalan gitu, dan bisa sampai pada aha moment yang kemudian Archimedes dapat menyimpulkan bahwa bisa nih, atau ketika dia mencelupkan diri ke kolam gitu kan, bisa air yang tumpah, nah itulah bisa menjadi hitungan tentang volume benda gitu. Nah,
Hal-hal seperti itulah yang dikatakan sebagai intuisi yang sebenarnya juga telah melalui proses berasional gitu. Nah, pengetahuan itu tidak hanya sebatas berdasarkan dalil yang ada. Jadi, kalau dalam Islam kan ada dalil kayak misalkan Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma. Nah, dengan pengetahuan dalam Islam ini sebenarnya tidak hanya sebatas dalil-dalil yang ada gitu. Bahkan Al-Quran kemudian sendiri yang dipercaya di dalam Islam sebagai sumber pengetahuan paling utama gitu. Wahyu langsung dari Tuhan, wahyu langsung dari Allah, itu pun masih harus ditafsirkan, masih harus dipahami, masih harus ada pelengkapnya, ada penyempurnanya itu dari sunnah, dari hadis Nabi, terus kemudian masih ada ijma dan kias gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan dalam Islam ini tidak dibatasi. Nah, kemudian tasawuf, kenapa dipilih tasawuf sebagai jalan memperoleh pengetahuan menurut Islam menekankan pada sarana intuisi. Jadi tadi juga sudah disebutkan tentang sufi ya, tasawuf ini kan nanti kaitannya dengan seorang sufi, bahwa dalam Islam itu pun untuk menyucikan diri, menyucikan hati, menyucikan jiwa sampai pada pengetahuan tertinggi atau dalam tanda kutip itu tasawuf kan bisa disebut bahwa kemampuan seseorang hamba untuk berkomunikasi kepada Tuhannya, yaitu dengan jalan intuisi. Jadi ketika dipahami bahwa Tuhan itu kan sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang transenden, yang adikuasa, yang maha-maha gitu ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa akal, rasionalitas, pengalaman-pengalaman itu berkaitan dengan alam, sedangkan Tuhan itu di luar alam, bahkan pencipta alam, maka untuk memahami Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak dapat dipahami sebatas dengan hal-hal yang juga berkaitan dengan alam, karena Tuhan sendiri sudah berada di atas alam. Nah, makanya kemudian tasawuf ini menekankan pada intuisi ya, karena untuk memahami Tuhan itu harus melebihi rasionalitas manusia atau alam semesta yang diciptakan Tuhan. Dan yang terakhir, pengetahuan intuisi diperoleh melalui pengalaman langsung dan rasionalitas yang tinggi. Jadi sebenarnya pengetahuan intuisi itu kenapa tadi juga disebutkan bahwa intuisi seseorang itu bersifat personal, karena mungkin satu orang dan orang lain itu tidak memiliki kemampuan intuisi yang sama ya, karena intuisi ini berdasarkan pengalaman langsung dari setiap orang dan berdasarkan rasionalitas masing-masing orang. Nah, karena itu kemampuan intuisi dari setiap orang, kemudian capaian dalam berintuisi pun setiap orang pun beda-beda. Next slide. Oke, kesimpulannya dalam Islam perasaan dan intuisi ini saling melengkapi. Sebagaimana Cepet yang tadi sekali. udah dijelaskan, selain intuisi juga kan sebenarnya intuisi ini tidak menghardikan atau misalnya tidak perasaan dan intuisi ini pada akhirnya juga membuat satu skala pengetahuan yang lebih komprehensif gitu. Perasaan membawa kita lebih dekat pada pengalaman, sementara intuisi membuka pintu pengetahuan yang lebih dalam. Intuisi dalam Islam adalah anugerah pengetahuan yang melibatkan hati dan pengungkapan spiritual, bukan hanya pemrosesan informasi rasional atau empiris. Ia adalah indera keenam yang membantu kita memahami dunia dengan lebih dalam dan naluriah. Indera keenam ini sebenarnya cuma bahasa saya aja untuk membuat kesimpulan, karena terkadang rasio dalam pendekat itu kan bisa bersifat fisikal ya, terutama aktivitas atau misalnya syaraf dalam otak manusia, dan terutama empiri misalnya telinga, mata, hidung, dan lain-lain kan seperti indrawian ya. Dan untuk melengkapi itu semua dibutuhkannya perasaan dan intuisi itu untuk membantu kita memahami dunia dengan lebih dalam, yang natural gitu atau naluriah gitu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada masukan, kritik, dan saran mungkin bisa diajukan melalui diskusi. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas Pras dan Mbak Agis. Diberi motivasi dua orang penanya bisa menanggapi atau pernah bertanya atau menambahkan. Silakan limit waktu.
Silakan apabila teman-teman ada yang ingin diajukan berupa pertanyaan, kritik, atau saran terhadap materi yang kita sudah tampilkan. Mungkin 11.55 batas waktu menampung pertanyaannya. Boleh langsung atau boleh. Terima kasih. Oke, sambil memancing mungkin satu slot akan saya manfaatkan, Mas ya. Gimana, Bu? Sudah terdengar, Mas? Oke, siap, Bung Bima. Oke. Aman, Pak. Ini, Mas. Saya Ya, Bung Bima, meskipun saya bukan Bung Bima. mainstream Baik. dalam filsafat barat ya, tapi kan Jangan tadi sampai maghrib nanti. seperti yang disampaikan oleh kalian ya, bahwa di filsafat barat pun lalu ada yang mendudukan atau mengafirmasi tentang intuisi sebagai bagian dari metode untuk mencari pengetahuan, afirmasi kebenaran pengetahuan. Nah, tapi sayangnya memang tidak terlalu berkembang, justru yang berkembang serius kan kemudian dan akarnya memang secara genealogis kan sudah ada, seperti yang tadi sudah saya disampaikan oleh kalian tentang bagaimana pandangan Ibnu Sina, Suhrawali dan seterusnya. Nah, di era modern pun teman ada seorang teolog dan filosof Muslim yang mungkin Anda pernah mendengar ya, Abid Al-Jabiri, yang kemudian mencoba merumuskan epistemologi Islam ya dengan 3 model ya, Bayani, kemudian Irfani dan Burhani. Nah, yang mungkin relevan dengan konteks ini kan yang Irfani. Nah, kalau dalam tradisi pengetahuan itu berasal atau bersumber dari penyingkapan secara langsung dari Tuhan. Nah, dalam tradisi Islam itu kan tasawuf itu kan sudah ya, dia sudah memberikan seperangkat tools ya, bagaimana seorang bisa lalu kemampuan mukasyafah, tersingkap rohaninya, sehingga lalu mendapatkan kesiapan untuk menerima pengetahuan. Nah, sekarang kalau kalian coba diskusikan dengan ilmu filsafat dalam tradisi barat, kira-kira seperti yang apa yang kalian atau kita diskusikan ini, bagaimana metode atau pengetahuan itu bisa lalu mendapatkan dukungan dari tradisi filsafat barat yang sebenarnya itu secara mainstream itu dikuasai oleh arus rasionalistik dan empiristik. Tapi beberapa hal yang kemudian sebenarnya pengetahuan intuitif juga bisa dipahami secara dan kemudian juga bisa dijelaskan atau diafirmasi dengan empirisme tertentu. Kira-kira begitu. Ini kalian bagaimana tanggapan atas hal ini? Silakan, Mas. Baik, ini diskusikan dulu dari teman-teman lain. Ada yang
setelah Mau memberikan tanggapan, kritik, atau pertanyaan? Boleh langsung jawab saja, Mas. Nanti saya di sesi Oke. berikutnya nanti. Kalau menurut saya, Pak, itu kan mungkin mengkonfirmasi dulu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengafirmasi atau menyetarakan pengetahuan yang sifatnya itu intuitif dengan pengetahuan yang konvensional yang udah kita lakukan selama berabad-abad melalui rasio dan empiri ya, Pak. Ya, betul. Sebenarnya yang jadi itu adalah dari kesejarahan filsafat itu sendiri, pengetahuan yang sifatnya intuitif itu berkembang ketika diajukan sebagai kritik terhadap rasio dan empiri yang digunakan. Misalnya contoh aja Bergson gitu, Henri Bergson ketika dalam situasi kondisi di Prancis saat itu yang berkembang sifatnya positivistik, maka akhirnya Bergson mengajukan, dan mungkin nanti ada beberapa kontroversi ketika Bergson ini mengajukan satu hal yang di luar tradisi pada saat itu yang sifatnya positivistik gitu. Nah, ketika kita melakukan analisis secara retrospektif juga kan ada juga Plotinus gitu. Dalam sejarahan filsafat dia juga mengajukan suatu kebenaran yang sifatnya emanatif, emanasi dari Tohen gitu. Habis itu akhirnya kedua tokoh ini, baik Plotinus dan Bergson ini mengajukan satu metode sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya dinamik dengan rasio empiri menurut saya itu merupakan satu hal yang bakal konflik terus gitu. Nah, cuma bagaimana kita mendamaikannya, at least maksudnya kalau di makul agama dan sains ada independensi. Nah, jadi bagaimana kita memisahkan dulu untuk menenangkan antara intuisi atau pengetahuan yang sifatnya intuisi dan karakteristik rasio dan empiri adalah membedakan dari hasil sumber kedua pengetahuan itu. Karena seperti yang saya kan tadi, pengetahuan yang sifatnya intuitif itu terkadang bersifat immediate atau cepat gitu atau flash moment, mungkin tadi disinggung sama Bill Gates, mungkin terinspirasi dari kata Pak Ahu ya, aha moment gitu kan. Pengetahuannya itu sifat spontan dan cenderung personal gitu, dan terkadang sifat pengetahuan dari intuisi ini tersubordinasi oleh pengetahuan rasio dan empiri karena dunia ini sekarang dipimpin sama satu sistem, yaitu sistem sains, mana sebenarnya tingkat reliabilitasnya sains dan pengetahuan yang sifatnya rasio empiri ini kan lebih tinggi kan dibandingkan pengetahuan intuisi yang sifatnya personal gitu. Nah, perlu diperhatikan juga dibandingkan kita mengafirmasi pengetahuan yang intuisi ini menjadikan mereka setara gitu dengan rasio dan empiri, menurut saya cenderung haruskan aja, karena agak mustahil apabila sifatnya kreatif itu muncul dari daya analitis gitu, atau misalnya daya kalkulatif yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan yang sifatnya positivistik. Kita nggak bisa nuntut seniman, filmmaker, misalnya musisi gitu, untuk analisis dari lagu mereka, karya mereka gitu, apa metode yang mereka capai gitu, apa yang sifatnya
batiniah ini ketika kita ngasih pendekatan yang sifatnya rasional itu menurut saya agak susah. Makanya ini perdebatan dalam filsafatan juga, apakah filsafat itu sifatnya formal atau informal juga gitu. Justru menurut saya dunia yang dicoba pengetahuan intuisi ini tuh slightly atau misalnya agak berbeda dengan pendekatan yang dicoba oleh sains, karena pada akhirnya sains yang sifatnya rasional empiri kan tujuannya untuk menyingkap aja gitu, bukan menemukan suatu hal yang baru. Kan yang kalau kan ada dua, secara epistemologis dia ngasih deduksi dan intuisi gitu. Deduksi ini sifatnya analitis, kalkulatif, sistematis, sedangkan pada akhirnya Descartes juga mengaku satu hal yang sifatnya intuitif gitu. Bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan yang sifatnya immediate atau yang sifatnya cepat, flashing moment, aha moment mungkin bagi teman-teman yang lebih familiar. Jadi menurut saya tuh seperti itu Pak, dibandingkan. Tapi di tradisi keislaman visi ini punya kedudukan spesial karena ada unsur-unsur teologis gitu untuk mencapai hakikat yang sifatnya batiniah atau spiritual itu cenderung diakui lebih tinggi dibandingkan rasio dan empiri. Mungkin itu yang bisa saya ajukan. Ada tambahan? Ya mungkin dikit aja nambahin penjelasan dari proses eksplorasinya juga sebenarnya saya udah luas. Ya, saya mau mengambil satu aja sih dari Mullah Sadra, dari salah satu tokoh Islam juga. Itu tentang hikmah ba'aliyah, di situ membahas tentang ya perpaduan antara rasional, empiri juga dengan intuisi, bahwa sebenarnya ya rasio dan intuisi itu saling melengkapi gitu. Jadi dua-duanya bisa dikatakan sebagai sumber pengetahuan gitu. Ketika kemudian hal yang intuitif belum dijelaskan secara rasional, kalau misalkan kita berangkat dari Al-Quran, hadis, kemudian yang belum bisa dipahami secara rasional sekarang, itu ya karena itu intuitif, maka ya itu PR rasio dan empiri untuk bisa menjelaskan hal-hal intuitif tersebut. Pun kepada intuisi sendiri ketika alam semesta ini belum bisa dijelaskan secara rasional, nah mungkin penjelasan itu akan hadir melalui sumber intuitif atau berdasarkan intuisi yang ada gitu, yang timbul. Seperti itu saja, terima kasih. Itu yang lebih. Oke, terima kasih Mbak Milkis dan Mbak Prasetya ya. Sebelum saya ingin memperluas diskusi ini dengan membincangkan bagaimana kemudian metafisika ilmu yang kalian sudah ambil atau pelajari ini lalu bisa menjelaskan bagaimana relasinya dengan tadi ya metode pengetahuan konvensional yang spesifik yang itu berkaitan dengan tugas empiristik yang di dalamnya tetapi saya waktunya saya harus mengisi sesi. Saya sudah tapi kalau kalian nanti punya pikiran penting Pak, sesuatu yang bisa direfleksikan, silakan nanti ditulis saja di laporan bagaimana dia sudah hadir misalnya metafisika ilmu yang saya kira ini juga menjadi jembatan atau bukti bahwa filsafat pun lalu mencoba satu sisi memberikan bantuan kepada ilmu yang sudah terlalu saintifik dan empiristik ini ketika gagal menjawab persoalan yang terkait dengan bagaimana fakta-fakta ilmiah selalu bisa dijelaskan itu dengan empiristik maupun nasionalistik. Dan di sisi yang lain metafisika macam kuat dengan pengelolaan pembelajaran yang empiristik maupun kira-kira begitu ya Mas Abis ya. Cukup, silakan diberi closing statement.
Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit, ini pun kutipan saya ambil dari Profesor Quraish Shihab, bahwa sebenarnya antara akal dan intuisi itu saling berkaitan. Jadi ketika akal itu bermain, itu tetap harus menggunakan perasaan dan intuisi agar akal itu tetap bisa berjalan lurus, tidak arah. Nah, begitupun ketika kita menggunakan perasaan, kita menggunakan intuisi, itu juga harus tetap dirasionalitaskan agar juga dapat dipahami tidak hanya diri tapi juga oleh lawan kita, seperti itu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kalau yang presensi apakah sudah semua atau belum saya tayangkan lagi. Kalau yang bermasalah silakan di screenshot dan kemarin sudah aplikasi mengupload Oke, sementara kelas saya tutup dulu secara resmi, mengakhiri Amin. Terima kasih. Silakan sudah saya tayangkan ya. Bagi yang belum, yang sudah boleh undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang belum resensi saya saya apa namanya kalau panitia saya kan ditanyanya yang paling penting. Kalau masalah keturunan panitia saya kira tidak itu biasa, dan kalau panitia peserta yang datang ke semua ya tidak